Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meskowati Kofifa, as moderator untuk materi kompetensi pedagogi guru. Sini saya akan memperkenalkan anggota saya, yaitu ada Regita Rahma, Raditya Deputra, Anissa Fadila, dan Meskowati Kofifa saya sendiri. Next. Pengertian kompetensi pedagogi guru. Sini secara bahasa, pedagogi sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu peados yang berarti anak, dan agogos yang berarti mengantar, membimbing, atau memimpin. Definisi kompetensi pedagogi sendiri telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang guru dan dosen, bahwa kompetensi pedagogi adalah kemampuan mengolah pembelajaran peserta didik. Di kompetensi pedagogi sendiri, ini merupakan kompetensi khas yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkatan keberhasilan prosesnya dan pembelajaran peserta didiknya. Next. Oke, menurut pendapat para ahli, ini ada 3 ahli, yaitu ada Hatta, ada Subodwo, dan juga Sitoromorang dan Winaro. Untuk kata Hatta 2018, yaitu kompetensi ini pada dasarnya adalah gambaran kemampuan guru dalam mengolah pembelajaran yang memiliki kekhasan yang dapat membedakan guru dengan profesi lainnya dan dapat menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didik dan sekaligus menjadi kebanggaan guru dan proses pembelajaran. Menurut Sabdullah 2018, pedagogi adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu agar mampu mandiri untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupannya, atau dengan kata lain, mengembangkan kepribadiannya sebagai salah satu tugas besar guru selain menyampaikan dan mentransformasikan pengetahuan dalam pembelajaran. Untuk kata para ahli yang ketiga, yaitu ada Sitomorang dan juga Winaro 2008. Secara substantif, kompetensi pedagogi yaitu mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik untuk mengevaluasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, thank you, Mei. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai fungsi, tujuan, dan manfaat. Untuk fungsi kompetensi pedagogi guru, yang pertama ada menyatu padukan temuan hasil studi karena pada dasarnya suatu ilmu adalah suatu sistem pengetahuan yang teratur. Yang kedua, memberikan penjelasan atau deskriptif dan petunjuk atau preskriptif tentang apa, mengapa, dan bagaimana sesungguhnya pendidikan anak, serta memberikan petunjuk mengenai siapa saja pihak yang mendidik anak. Yang ketiga, memberikan prediksi tertentu mengenai apa saja yang mungkin terjadi dalam proses pendidikan anak. Yang keempat, mengontrol atau mengendalikan situasi dan kondisi agar proses pendidikan anak sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Yang kelima, pedagogi dapat berfungsi untuk melanjutkan atau mengembangkan suatu temuan yang lalu sehingga bisa menghasilkan temuan-temuan baru. Lalu di sini ada tujuan kompetensi pedagogi guru. Yang pertama, memanusiakan manusia. Maksudnya adalah menciptakan seorang manusia yang dewasa sehingga dapat menjalani kehidupannya dengan mandiri dan bahagia. Yang kedua, memahami jati diri agar anak didik mampu memahami dan menjalani kehidupannya di masa mendatang, dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta hidup secara bermakna. Yang ketiga, melatih keberanian agar anak memiliki keberanian dalam bertanya dan mencari jawaban dari pertanyaannya tersebut. Yang keempat, mengembangkan kepribadian agar anak dapat menjadi seseorang yang berkepribadian baik serta dapat menghadapi kehidupannya kelak. Lalu, untuk manfaat pedagogi guru, di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat kompetensi pedagogi bagi guru. Guru dapat memahami mengenai karakter, sifat, daya pikir, pengembangan psikis dan fisik
para peserta didik. Membantu para tenaga pengajar dalam memahami dan menentukan tujuan arah pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya ada membantu para tenaga pengajar dalam meminimalisir kesalahan praktik karena telah memahami teori pendidikan. Yang terakhir menjadi tolak ukur keberhasilan seorang tenaga pengajar dalam melaksanakan tugas dalam pendidikan. Lalu yang kedua ada manfaat kompetensi pedagogi guru bagi siswa. Yang pertama, rasa keingintahuan siswa dapat terpenuhi karena tenaga pengajar mampu mengelola dan merangsang daya pikir kritis para siswa dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya ada timbulnya kemampuan dan keberanian peserta didik dalam memberikan pendapat dan menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan karena tenaga pengajar dapat mengelola nuansa pendidikan dengan humor, menghargai imajinasi siswa, serta menanamkan tenggang rasa. Dengan begitu, siswa akan memiliki rasa percaya diri, perasaan berharga dengan bakat yang dimilikinya. Terima kasih, Regita. Dan tentang aspek kompetensi pedagogi, guru akan dijelaskan oleh teman saya. Aspek-aspek kompetensi pedagogi guru. 1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. 2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. 4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Enam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. 8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. 10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Terima kasih, Anissa Fiadila. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Radit. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Bab terakhir yaitu kiat-kiat kompetensi pedagogi guru. Yang pertama, menguasai peserta didik. Maksudnya itu dengan mengenali dan menguasai karakter anak didik. Bagaimana caranya? Yaitu melalui identifikasi karakteristik anak didik selama proses pembelajaran di kelas. Identifikasi karakteristik berfungsi untuk memetakan kesulitan dan masalah anak didik, juga membantu dalam evaluasi kelas. Jadi bisa dikatakan bahwa guru tidak hanya mentransfer ilmu, namun juga menjadi seorang psikolog, orang tua pengganti, dan pengamat, karena tenaga pengajar membantu mengembangkan potensi sebagai motivator dan sebagai pengontrol perilaku anak didik. Poin yang kedua yaitu menguasai teori dan prinsip pembelajaran, yaitu kompetensi pedagogi ini sebenarnya sangat sulit diperoleh. Terdapat 3 tahap, tahap pembelajaran, proses belajar, dan pembiasaan. Di antaranya menguasai teori belajar dan memahami prinsip-prinsip pembelajaran, di mana guru mampu melakukan berbagai pendekatan, teknik, strategi, dan metode yang kreatif dalam belajar. Namun perlu diketahui bahwa pendekatan yang dilakukan harus berdasarkan standar kompetensi agar tidak melampaui batas. Contoh pendekatan yang dilakukan seperti mengklasifikasikan umur, untuk membedakan mengklasifikasikan tahapan usia anak didik, untuk membedakan cara penyampaian materi agar lebih variatif dan mudah dipahami. Karena kognitif anak muda dan remaja itu berbeda. Contoh tersebut dilakukan karena tingkat pemahaman tiap anak didik berbeda-beda, sehingga guru harus mempertimbangkan metode dan teknik pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum menggunakan silabus dan RPP, yaitu yang dapat mengembangkan kurikulum. Lanjut ke yang keempat,
yaitu pembelajaran edukatif. Maksudnya, pembelajaran edukatif ini mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dan rancangan pembelajaran yang mendidik. Namun, pembelajaran edukatif harus sesuai dengan rancangan pembelajaran yang memiliki tujuan untuk membantu proses belajar anak didik tanpa ada tekanan dan beban. Yang kelima, mungkin bisa dijelaskan caranya ya. Untuk membuat kelas yang hidup, kondusif, dan tidak kaku, guru dapat menggunakan alat bantu. Karena teknologi pada zaman ini semakin masif ya, semakin tinggi, kita bisa menggunakan internet, atau menggunakan video pembelajaran, atau menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan lainnya, seperti atau LCD, proyektor, animasi, dan alat pendukung lainnya. Yang kelima, mengembangkan potensi peserta anak didik. Kompetensi pedagogi ini secara tidak sadar mengajak guru dan anak didik untuk mengaktualisasi potensi, seperti melakukan analisis berdasarkan penilaian kemampuan anak didik untuk mengetahui progres selama proses pembelajaran. Pengembangan potensi juga dapat dirancang dengan pembelajaran yang mendukung kemahiran anak didik. Di sisi lain, guru juga melakukan aktivitas pembelajaran yang mampu memunculkan kreativitas dan berpikir kritis selama kegiatan belajar mengajar. Dari hal-hal di atas, guru bisa mengidentifikasi bakat, potensi, minat, dan kesulitan belajar anak didik selama di kelas. Ya, mungkin seperti apa? Contohnya itu open discuss. Kalau di luar kelas, seperti ekstrakurikuler, atau kalau di kalangan mahasiswa itu seperti UKM atau organisasi, itu dapat mengembangkan potensi peserta didik. Itu yang keenam, adanya komunikasi dua arah dengan peserta didik. Kunci keberhasilan kegiatan pembelajaran selain memahami anak didik seperti poin pertama adalah komunikasi dua arah antara guru dan anak didik. Dengan komunikasi dua arah, peserta didik bisa termotivasi dan lebih antusias. Mungkin ada beberapa cara untuk menjalin komunikasi dua arah dapat dilakukan secara empati, santun, bersikap antusias yang dijabar. Seperti halnya kita dapat memberikan pertanyaan terbuka, seperti sebelum memberikan materi kepada murid, kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghasilkan sebuah pemikiran. Yang kedua, memberikan pertanyaan dan menanggapi tanpa harus menginterupsi. Yang ketiga, memberikan kegiatan pembelajaran yang sifatnya kerja tim. Hal tersebut memiliki beberapa manfaat seperti koordinasi antar siswa atau cara untuk speak up di depan umum, di depan kelas, dan lain-lain. Yang keempat, mengajukan pertanyaan. Ketika anak didik mengajukan pertanyaan, guru memberikan respon secara langsung, secara relevan, dan yang benar. Tujuannya agar anak didik tidak mengalami kebingungan. Maka dari itu, guru sangat wajib untuk memahami materi yang akan diberikan. Yang ketujuh adalah evaluasi dan penilaian. Evaluasi dan penilaian ini digunakan oleh guru sebagai alat ukur efektivitas proses belajar mengajar. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai rancangan pengayaan dan program remedial bagi anak yang memiliki kekurangan nilai. Ini hanya untuk untuk standarisasi penilaian. Secara tidak langsung, poin ini adalah indikator yang mencerminkan kritik atau masukan proses belajar yang ditujukan kepada guru ataupun anak didik. Maksudnya itu sebagai acuan apakah pembelajaran yang telah dilakukan selama ini sudah efektif atau sudah benar, atau teori dan teori-teori yang telah diajarkan itu apakah sesuai dengan peserta didik. Nah, ini gunanya evaluasi dan penilaian. Jika jika kita lihat berdasarkan nilai itu masih kurang, maka kita wajib untuk merevisi apa yang telah kita lakukan, dan ya gitulah. Ya, mungkin itu saja. Oke. Thank you Mas Radit. Dan selanjutnya ada evaluasi, yaitu bab pertanyaan. Sini kami sudah menjadikan 5 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa pengertian kompetensi pedagogi guru menurut pemahaman Anda? Yang kedua, sebutkan masing-masing satu fungsi, tujuan, dan manfaat kompetensi pedagogi guru. Yang ketiga, apa yang terjadi jika seorang guru tidak memahami perbedaan karakteristik anak didik? Yang keempat, bagaimana cara menjalin komunikasi dua arah dengan peserta didik? Dan yang pertanyaan terakhir yaitu menurut Anda,
aspek pedagogi manakah yang wajib dimiliki oleh seorang guru TK? Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.